Bapa kami yang di surga, kembali pagi ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi firman-Mu saat ini dengan Roh Kudus-Mu yang suci, untuk kami dapat mengerti, memahami, merenungkannya. Karena kami selalu berkata bahwa tanpa firman kami takkan kuat, tanpa firman kami takkan bisa berjalan. Dalam firman-Mu menerangi setiap jalan kami Tuhan. Mari kami dikuatkan dalam segala pencobaan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus dan Roh Kudus-Mu bekerja untuk hidup kami melalui firman-Mu yang menguatkan kami dan menjadi rema dan kekuatan bagi kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus, haleluya. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita pagi ini. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Injil Kitab Matius pasal 18 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-35, dan Injil Matius pasal 18 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-5 dengan perikop siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Terdapat juga di Injil Kitab Markus pasal 9 ayat 33 sampai 37 dan Injil Lukas pasal 9 ayat 46 sampai 48 yang berbunyi demikian. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan jadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Kemudian Injil Matius pasal 18 ayat 6 hingga dengan ayat yang ke-11 dengan perikop baru, siapa yang menyesatkan orang. Terdapat juga di Injil Markus pasal 9 ayat 42 sampai 8 dan Injil Lukas pasal 17 ayat 1 sampai 2 yang berbunyi demikian. "Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang." Kemudian Injil Matius pasal 18 ayat 12 hingga dengan ayat yang ke-14 dengan perikop baru, perumpamaan tentang domba yang hilang. Terdapat di Injil Lukas pasal 15 ayat 3 sampai 7 yang berbunyi demikian. "Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas apa yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga
tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Kemudian Injil Matius pasal 18 ayat 15 hingga dengan ayat yang ke-20 dengan perikop baru tentang menasehati sesama saudara yang berbunyi demikian. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disaksikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kemudian Injil Matius pasal 18 ayat 21 hingga dengan ayat yang ke-35 dengan perikop baru. Perumpamaan tentang pengampunan yang berbunyi demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkan kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergelaklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati firman ini dan selalu kita dapat memahami, mengerti, dan merenungkannya. Karena setiap perbuatan kita dan apa yang kita dengar tentang kerajaan sorga berlaku bagi hidup kita selamanya. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakannya di dalam firman ini. Ya Tuhan, kami bersyukur boleh mendengarkan firman-Mu pagi ini, agar ini juga dapat menjadi kekuatan bagi kami dan kami dapat mengerti dan memahami apa yang Kau maksud di dalam firman hari ini. Terpujilah Engkau Bapa di surga, melalui firman-Mu kami akan dikuduskan setiap hari dan kami belajar untuk terus dan hidup sesuai kehendak-Mu. Haleluya. Di dalam nama Yesus, amin.